Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini marilah kita berbincang tentang kehidupan kita. Banyak aspek dalam kehidupan kita yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi ada satu hal yang selalu kita harapkan, yaitu Allah memberikan banyak kemudahan, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita tengok surat Al-Lail ayat 5 sampai ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai ayat 10 ini Allah memberikan dua pilihan. Pilihan hidup yang enak dan pilihan hidup yang kedua adalah yang susah. Pilihan hidup yang enak, Allah mengatakan, barang siapa yang suka berbagi, barang siapa yang bertakwa, dan siapa yang meyakini balasan Allah yang terbaik, maka Allah akan memberikan kehidupan yang mudah, kehidupan yang membawa kepada kebahagiaan. Namun siapa yang bakhil, sombong, dan mendustakan balasan dari Allah yang terbaik, maka Allah akan memberikan kehidupannya penuh dengan kesulitan. Pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata bahagia dan susah itu adalah pilihan hidup kita. Kita mau bahagia atau mau susah, itu adalah sebuah pilihan. Tadi coba kita lihat lagi, apa konsekuensinya ketika kita memilih hidup bahagia? Yang pertama adalah orang yang suka berbagi. Yang kedua, orang yang bertakwa. Dan yang ketiga adalah orang yang meyakini balasan Allah yang paling baik. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang pertama adalah berbagi. Kata-kata berbagi itu mungkin kadang-kadang berat bagi kita, karena manusia itu mempunyai sifat yaitu tamak. Tamak itu apa? Apa-apa ingin dimiliki. Sudah memiliki ini, pengen yang itu. Sudah pengen ini itu, pengen yang sana. Sudah pengen yang ini itu, yang sana, masih pengen yang itu lagi. Itulah sifat manusia, yaitu tamak. Untuk itu marilah kita lawan sifat tamak itu dengan perilaku juga. Biasakan kita berbagi dengan orang lain. Mungkin kalau dengan kata-kata berbagi itu berat, tapi marilah coba kita ganti dengan kata-kata titip pada Allah. Ketika kita mau sedekah, ketika kita mau memberi pada orang lain, jangan katakan memberi, jangan katakan mengurangi, tapi katakan saya titip pada Allah, saya investasi pada Allah, saya nabung pada Allah. Dengan landasan yaitu ketakwaan. Ketakwaan itu apa? Semangat untuk kita selalu dekat dengan Allah, semangat untuk dicintai oleh Allah, semangat untuk menghindari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Jadi kita berbagi semangatnya seperti itu. Jadi kita tahu bahwa Allah tidak suka pada orang yang bakhil, pada orang yang tamak, maka kita lawan sikap-sikap seperti itu, sifat seperti itu dengan kita berbagi. Ibarat roti. Dunia itu kita ibaratkan roti. Cara menikmati roti ada yang dimakan sendiri, ada yang dibagi kepada orang lain. Ketika kita roti itu
dinikmati dengan sendiri, dimakan sendiri, maka kenikmatannya hanya sesaat, yaitu dari ujung lidah sampai pangkal tenggorokan. Namun seandainya kita bagi, kenikmatan itu akan jauh lebih panjang. Kita punya roti, senang, enak. Sebagian kita kasihkan kepada tetangga. Tetangga itu merasa senang, kemudian mendoakan kepada kita. Maka kenikmatan itu akan jauh lebih lama. Ini kenikmatan dalam kita berbagi memang akan lebih panjang. Dasarnya jangan lupa, ketika kita berbagi, dasarnya adalah ketakwaan. Kita pengen lebih dekat dengan Allah, kita pengen lebih dicintai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, dasarnya adalah berharap balasan yang paling baik hanya dari Allah saja, bukan dari yang lain. Jadi ketika ada orang yang diberi kemudian tidak terima kasih, gak masalah. Ketika kita berbagi dengan orang kemudian orang itu gak suka, gak masalah. Atau tidak membalas, tidak masalah. Ketika kita memberi kebaikan kepada orang lain dan kita berharap balasan dari orang itu, kemungkinan hanya orang itu yang memberikan balasan. Kemungkinan, itu saja masih kemungkinan. Tapi kalau kita berbagi, kemudian kita berharap pada Allah balasannya yang terbaik, maka Allah bisa melewatkan tangan manapun, tangan siapapun untuk memberikan balasan kepada kita. Kita memberikan kebaikan kepada si A, mungkin Allah akan membalasnya lewat tangan B, tangan C, tangan D, sampai Z, dan sebagainya. Itu dasarnya adalah berharap pada Allah semata. Kemudian apa yang membuat kita menjadi hidup kita susah? Yaitu orang yang bakhil. Orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu adalah orang yang tidak mau berbagi. Secara psikologis, orang yang bakhil itu sangat rawan, sangat rentan terkena gangguan yang namanya paranoid, yaitu sesuatu yang terjadi di luar dirinya menjadi sebuah ancaman. Saya punya barang bagus, mau saya bawa ke kantor, wah nanti dipinjam sama teman. Ada ketakutan, jadi teman kantor menjadi sebuah ancaman. Saya punya motor baru, mau saya bawa ke pengajian, nanti orang, aduh, jangan-jangan motor saya dipinjam sama teman pengajian menjadi sebuah ancaman. Itulah sifat bakhil, itu akan memunculkan penyakit yang namanya paranoid. Apa-apa yang terjadi di luar dirinya menjadi ancaman, menjadi menakutkan. Yang kedua yang menjadikan hidup kita susah adalah sombong. Sama dengan bakhil, sikap sombong juga akan memunculkan ketakutan-ketakutan yang kadang-kadang tidak beralasan. Kita merasa paling hebat, kemudian ada pendatang baru dekat rumah kita, kok kayaknya lebih hebat, kita sudah terancam. Kita merasa paling kaya, kok ada tetangga rumah yang bikin rumah lebih mewah, lebih wah, kita masih terancam. Jadi orang yang sombong juga orang yang rentan sekali, merasa mudah terancam, atau bahasa saya adalah, bahasa psikologi adalah paranoid. Dan yang terakhir adalah tidak meyakini atau mendustakan balasan yang terbaik dari Allah. Orang ini menjadi transaksional. Saya menolong kamu, kamu mau ngasih apa? Orang Jawa mengatakan wani piro. Ini adalah sikap-sikap yang sering membuat kita kecewa. Saya berbuat baik pada A, belum pasti A ini orang yang tahu terima kasih. Karena Allah pernah mengingatkan dalam surat Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur. Mungkin orang yang kita kasih kebaikan itu gak bersyukur, gak terima kasih. Bahkan kadang-kadang dia tidak suka dengan apa yang kita kasihkan. Barang gini kok dikasihkan saya, makanan gini kok dikasihkan saya, gak level. Kalau kita berharap kepada sama manusia akan sering kecewa, karena tidak semua orang yang kita kasih kebaikan itu tahu terima kasih. Banyak orang yang tidak tahu terima kasih atau kadang-kadang cuek. Kita kasih, kita titipkan pada orang, ketemu diam aja. Kita bertanya dalam hati, sampai enggak ya, kok dia diam aja ya, kok enggak terima kasih ya.
sebenarnya kalau kita berharap pada Allah itu tidak perlu kita pikirkan, no problem. Orang mau terima kasih kan, mau tidak kayak terima, itu bukan masalah bagi kita. Maka bagi orang yang suka memberi dengan ketakwaan dan berharap pada Allah semata, maka Allah akan memberikan banyak kemudahan. Namun orang yang bakhil, kemudian dia juga sombong dan dia berharap balasan pada sama manusia, Allah akan memberikan kesulitan dalam kehidupannya. Pemirsa, saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita pandai-pandai memilih agar kehidupan kita bahagia. Pilihlah suka memberi, dermawan, kita menjadi orang yang bertakwa, dan kita selalu berharap kepada Allah saja. Dan jauhkan sikap-sikap yang bisa membawa kehidupan kita menderita. Satu, yaitu bakhil. Yang kedua, sombong. Dan yang ketiga adalah berharap kepada sesama manusia. Pemirsa, saudaraku yang dirahmati Allah, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.